Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah sejenak kita bersama menundukkan kepala dan mulai kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita pada hari ini dapat diberkahi. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan budaya Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara kita dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perbuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang, dan dosa para pendahulu. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini di dalam lindungan Rahmat doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Kelompok KKN, yaitu Jody Hendra Manurung. Kepadanya dipersilakan. Selamat pagi kepada ayah kami, bapak yang sudah hadir di acara penyerahan mahasiswa dan mahasiswi kuliah ternyata di Desa Dalancang. Sebelumnya, habis-habisnya dan tak bersama-samanya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkatnya keberkomputeran ini dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun. Yang kedua, tak bosan-bosannya juga yang kami hormati yang hari ini, yaitu Kepala Desa beserta jajarannya, Kepala Dusun, Nini Mama beserta pemuda dan semua RT RW yang ada di sini. Jadi kami anak KKN yang hadir saat ini merupakan anak KKN yang berasal dari Universitas Riau, yang dimana kami akan mengabdikan diri di desa ini selama 40 hari lamanya, yang akan mencoba menciptakan Desa Danau Lancang Dusun 1 ini menjadi desa yang bisa dibuat menjadi percontohan untuk kedepannya. Kami akan mencoba mengabdikan diri, mengaplikasikan apa yang sudah kami pelajari selama perkuliahan di desa ini nantinya. Dan kami juga mengharapkan bantuan dari bapak-bapak semua, di mana semoga kelak nanti ketika kami sudah mulai berproses untuk hari-hari kedepannya, bapak-bapak yang ada di sini sekarang dapat menyumbangkan ide-ide, pikiran maupun tenaganya untuk membantu kami. Mungkin untuk kata sambutan dari saya cukup sekian. Ada kata-kata yang salah dari saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kata sambutan oleh Kepala Dusun 1 Desa Danau Lancang. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Nini Mama yang hadir pada kesempatan pagi ini. Kemudian yang kami hormati kaur desa, LPM, RT, RW yang sempat hadir dalam acara penyerahan anak KKN dari
dari UNRI. Oh, di sini sebetulnya kami dari mungkin undangan yang telah disebarkan oleh adik-adik kami, namun nampaknya mungkin sebagian dari Nini Mama, RT, dan aparat pemerintah setempat pun banyak berhalangan. Jadi hanya beberapa orang yang bisa menghadiri acara ini. Jadi kami mohon maaf kepada adik-adik mahasiswi, karena bukan tidak menghargai, mungkin ada kesibukan mereka, namun yang telah disampaikan tadi oleh salah seorang tadi ingin berpartisipasi di desa Danau Lancang ini, jadi dengan tidak tidak memanjangkan mukadimah saya, kami yang hadir di sini, kemudian nanti Nini Mama RT yang lain, apapun nanti permasalahan yang menyangkut di desa ini, jangan segan-segan minta tolong dan minta pendapat, arahkan nanti kami seperti apanya, langsung saja nanti mungkin dari Pak Ade, Pak Ezi yang selalu berada di kantor desa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, ya lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya kata sambutan oleh Nini Mama dari Desa Danau Lancang, kepada Nini dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah. Mungkin dalam acara ini mohon maaf karena Jumat mungkin mungkin ada sedikit penyampaian dari kami, menyambung lidah ataupun tambahan dari pakar kami tadi. Kata ulang berkocik tapak tangan kami tampung jadi mungkin adik-adik nggak ngerti kan. Itulah kebesaran kami kedatangan mahasiswa. Artinya kedatangan mahasiswa itu bersyukur kami, terima kasih. Di sini mungkin dari awal adik-adik telah memberikan undangan. Nah, ini mungkin komunikasi, kan gitu kan? Pertama adik belum sampai sini mungkin belum tahu situasinya, dalam keadaan sini, maka dibilang Pak Kadis tadi komunikasi lah yang ada di kantor desa. Mungkin salah satu Nini Mama sini ada Pak Suku, ada mahasiswa-siswi, jadi Pak Suku. Tadi ke telepon dia udah pergi pulang apa sebentar, ada kesibukan pribadi, mungkin ke ladang. Kebetulan tadi saya telepon, dia udah pulang, dia ada kemalangan, saudaranya ada meninggal baru, yaitu termasuk juga kakak saya sendiri. Mungkin dia langsung ke baru, cuma yang ada saya satu orang aja kan, Bu Dedek. Di sini kau mohon maaf, tapi sebenarnya kita saling komunikasi, itulah kuncinya. Apapun bentuk program dari adik-adik sana nanti, insya Allah kami mendukung. Karena apapun kami di desa ini pasti ada kekurangannya. Adik yang datang dari sana pasti ada kekurangannya. Ada pula kelebihannya. Kami pun gitu. Artinya ilmu yang adik punya itu tuangkanlah di desa kami. Kami pun menyambut dengan hati yang senang. Program yang ada di desa kita nanti kita komunikasi aja apa yang bentuk program adik mahasiswa-mahasiswi. Jadi di sini saya mewakili dari Pak Suku tadi yang ada satu, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena bukan nggak menghargai kedatangan adik dari jauh-jauh dari Pekanbaru yang artinya mahasiswi. Mungkin kalau desanya mungkin nggak tahu lah asli dari Pekanbaru. Jadi saya sini sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini mungkin komunikasi
Yang jelas tadi mungkin ada yang datang tanya rumah saya, mungkin perlu tahu. Nanti komunikasi saja sama Pak yang ada di kantor desa kan, RT RW juga, karena ini mungkin jarang mendadak. Jadi itulah penyampaian saya. Pada intinya, adik datang dari Pekanbaru sana pasti ada kelebihan atau ilmu yang ada selama ini adik pelajari. Kami di desa pun itu juga. Mungkin tata cara adat, tata cara ramah, mungkin cara penyambutan, mungkin ada kelebihan dan kekurangan kami. Disinilah kita mulai belajar, saling bertukar pikiran. Pada intinya komunikasi. Lebih kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya kata sambutan oleh Kepala Desa Lumajang kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di pagi yang berbahagia ini menjelang Jumat kita masih diberikan kesehatan, masih bisa melaksanakan kegiatan KKN penyerahan mahasiswa-mahasiswi kuliah kerja nyata di desa Danau Lancang. Dan juga salawat berkirim salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menunjuk ajarkan bagi kita cara bermuamalah, cara bermuasyarah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama yang kami hormati Bapak dosen pembimbing, nice meet you Pak dosen. Ya. Juga yang kami hormati di sini Bapak Kadus, yang kami hormati ini Mama Pak Suku, dan juga rekan-rekan sejawat, kaur, kasih, dan juga bendahara desa, serta yang juga yang kami hormati Bapak RT di Dusun 1 Desa Danau Lancang, dan yang tentu yang terutama yang kami sayangi buat adik-adik KKN, mahasiswa dan putri, dan tidak lupa juga, ini dia mentor adik-adik nanti di lapangan, yaitu Bung Randy, Ketua LPM kita dari Desa Danau Lancang. Ya, tepuk tangan dulu buat beliau. Nanti kalau ada apa-apa, tanya Bung Randy. Karena beliau juga sudah selesai kan, tentu beliau lebih paham. Apapun kekurangan adik-adik nanti di desa ini, apapun kegiatan nanti yang akan dibuat, hubungi beliau. Maka nanti kita akan berjalan sebagai satu kesatuan, satu komponen yang menutupi kekurangan satu sama lain, gitu ya. Kami selaku pemerintahan Desa Danau Lancang menitipkan salam dari Bapak Kepala Desa Danau Lancang, yaitu Bapak Zirman, yang tidak sempat hadir di pagi yang berbahagia ini. Beliau mohon maaf kepada kita semua karena beliau ada kesibukan lain. Saya mewakili beliau selaku kasih pemerintahan juga menyampaikan kepada adik-adik bahwa welcome, artinya Desa Danau Lancang ini welcome kedatangan mahasiswa-mahasiswi KKN di Desa Penari, di Desa Danau Lancang ya, di Desa Danau Lancang. Ini Desa Danau Lancang ini, bukan Desa Penari. Masuk Pak RT, silakan Pak RT. Ya, selamat datang juga buat Bapak RT kita. Jadi intinya pesan beliau, aturlah sebaik mungkin program apa yang bisa dibuat oleh anak KKN tanpa nanti melenceng dari garis-garis kekuliahan, dari garis-garis kerja nyata yang telah ditentukan oleh pihak kampus atau Universitas Riau. Jadi artinya
jalankanlah apa yang bisa dijalankan. Nanti kita siap untuk membantu apapun kekurangan yang ada di Desa Nolancang. Cuman yang perlu digarisbawahi, ini maklumlah saya nyampe pesan nih. Desa Nolancang ini memiliki 4 suku nenek mama di kenegerian Desa Nolancang. Yang artinya ada istiadat yang baru berjalan, tentu saling sama-sama kita saling menghargai. Itu yang pertama. Saling menghargai, saling tunjuk ajar nanti apa yang dilarang di dalam kampung dan apa yang boleh nanti secara adat istiadat. Intinya itu semua nanti boleh dimusyawarahkan sama Pak Hendi ya, Ketua LPM kita. Setelah itu ada namanya silaturahim. Kalau ingin silaturahim ke tokoh adat nenek mama, tak ada jadi masalah. Mau silaturahmi siap isa boleh, atau janji dulu. Adik-adik kemarin kan silaturahmi kepada tokoh nenek mama, nanti janji dulu. Mau ngobrolnya siap isa kah? Kalau siap susah juga, karena kesibukan nenek mama kita ini ada yang berladang, kan ada kesibukan lain-lainnya. Intinya komunikasi, minta kontak personnya, juga Bapak RT gitu juga, Bapak Kadus gitu juga. Kalau Bapak Ezi itu 24 jam juga itu, bisa dimintai bantu. Jadi kita semuanya hendaknya, walaupun nanti tidak bagus-bagus kali lah KKN-nya kan, artinya tidak mengecewakan. Gitu ya. Jadi Pak dosen, ini mahasiswi Pak dosen kami terima di kampung kami, di desa kami. Kami pun berterima kasih banyak sama Pak dosen. Semoga beliau Bapak titipkan di desa kami bisa menjaga amanah Pak dosen, bisa menjaga amanah kampus, bisa menjaga Universitas Riau, dan semoga berjalan dengan baik dan lancar. Sekian dari kami tanpa panjang mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Baiklah, terima kasih. Acara selanjutnya penyampaian program kerja yang akan disampaikan oleh Ketua Kelompok KKN kepada Saudara Jody dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada MC. Jadi di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai program kerja kami, Pak. Yang di mana program kerja kami itu terdiri dari 3 tema, yaitu new normal, literasi, dan unggulan. Dan tema itu bakal dibagi lagi menjadi 10 program kerja. Untuk keanggotaan, mungkin dimulai dari saya dulu. Itu saya sebagai ketua dari kelompok ini. Nama saya Lajur Hendra Manurung dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Yang kedua ada rekan saya Dimas Gasilani Akbar yang berasal dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Ada juga Meisha Angelia Rinjani dari fakultas yang sama. Ada juga Dearita Cecilia Saragi dari fakultas yang sama juga. Ada juga Zahra Jalisa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Ada juga Khairul Afdal Ma'arif dari Fakultas Keguruan. Ada juga Juli Fitrianti dari Fakultas Keguruan. Ada juga Ani Aulia dari Fakultas Keguruan. Ada juga Putri Nabila Nur Nasution dari Fakultas Sosiologi dan Ilmu Politik. Dan ada Andri Prayatno dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Mungkin itu sedikit dari kami. Jadi mungkin langsung saja Pak, untuk pertama lagi mengenai program kerja. Jadi kami dari kelompok Desa KKN ini, kelompok KKN Desa Nolancang ini mempunyai 10 program yang seperti saya katakan tadi. Jadi program yang pertama tuh kami berencana akan mengadakan lomba perayaan tahun baru Islam nantinya. Pada 1 Muharram, di mana kami akan mengadakan lomba azan. Yang target dari lomba azan ini adalah anak-anak SD. Kenapa anak SD? Kami ingin meningkatkan lagi mentalitas dan keilmuan mereka tentang agama dari kecil. Terus juga ada lomba hafalan ayat pendek. Targetnya juga anak SD dengan tujuan yang sama juga. Terus mengadakan lomba dalam memeriahkan Hari Anak Nasional. Jadi Hari Anak Nasional jatuh pada tanggal 23 Juli nanti, di mana
kami dari mahasiswa KKN Universitas Riau berencana akan mengadakan lomba mewarnai bersama anak-anak, yang dimana kami juga mengajak para orang tua juga untuk membersamai untuk melihat perkembangan anak-anak mereka, bagaimana perkembangan anak mereka selama kami sudah di sini nantinya, lalu menghidupkan kembali permainan tradisional. Mungkin timbulnya ide menghidupkan kembali permainan tradisional ini karena setelah beberapa kali survei di desa ini, Pak, kami melihat bahwasanya anak-anak sudah pada punya gadget itu. Dan menurut kami bagus sebenarnya, cuman ada baiknya juga kita kembangkan permainan tradisional ini untuk meningkatkan lagi rasa kebersamaan antar anak-anak kecil. Terus yang ketiga yaitu pengenalan sejarah desa melalui media sosial, yaitu pembuatan video sejarah Danau Lancang atau pembuatan video dokumentasi, terus ada membuat blog sejarah desa Danau Lancang. Untuk ide yang ketiga ini, kenapa kami cetuskan? Ini terpikir karena kentalnya budaya di desa Danau Lancang ini, yang dimana terdiri dari 4 suku seperti yang dijelaskan Pak Ade tadi. Jadi kami berpikir untuk mengembangkan lagi, gimana supaya desa Danau Lancang ini bisa terekspos keluar begitu. Biar orang-orang tahu bahwa desa Danau Lancang itu mempunyai sejarah yang luar biasa, dan orang-orang tahu gimana sebenarnya berdirinya desa Danau Lancang ini begitu. Jadi nanti mungkin untuk proker yang ketiga ini kami akan sering konsultasi dengan ini Mama beserta yang ahli-ahli sejarah di desa ini untuk pembuatan video dokumentasi dan blognya. Terus yang keempat adalah mengajak dan mengadakan ekstrakurikuler tari. Jadi kami dari anak KKN bakal membuat latihan tari khusus anak SD hingga SMP, yang dimana nanti kami akan mengadakannya secara berskala. Jadi dalam 1 minggu sekali, dalam 1 bulan kami akan mengadakan 4 kali begitu, secara berturut-turut. Yang dimana fungsi dari ekstrakurikuler tari ini adalah mengembangkan lagi bakat-bakat dari anak-anak yang mungkin punya hobi di tari begitu. Terus yang kelima, mengadakan budik damber atau budidaya ikan dalam ember. Jadi budik damber ini merupakan salah satu program kerja kami yang dimana dia bertujuan untuk mengembangkan lagi mungkin rasa-rasa ingin tahu para pemuda atau para masyarakat tentunya tentang pembudidayaan ikan. Jadi kami akan membuat suatu demonstrasi nantinya mengenai pembudidayaan ikan dalam ember ini, yang dimana fungsinya adalah untuk mengajak para masyarakat untuk lebih paham lagi mengenai pembudidayaan ikan dalam ember dan lebih paham lagi gimana cara pembudidayaan ikan begitu. Nanti untuk budik damber ini sendiri, yang kebetulan kami terdiri ada tadi tim KKN yang berasal dari Fakultas Perikanan, kami juga sudah pernah melakukan dan berhasil, dan kami akan mengaplikasikan ini ke desa begitu. Nanti untuk budidayanya itu sendiri kami bakal membuat benih ikan patin. Gitu. Terus masuk ke program ke-6, yaitu membantu tenaga pengajar di sekolah. Untuk program ke-6 ini kami berencana akan selama kami 40 hari di sini, kami akan selalu terjun ke lapangan, ke SD, SMP maupun SMA untuk membantu pihak-pihak pengajar dalam mengajar dan juga mencoba melakukan pendekatan dengan tenaga pendidik dan juga para siswa-siswanya supaya terjalin kerjasama yang luar biasa nantinya. Terus yang ke-7, sosialisasi tentang pendidikan di era new normal dan pentingnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Untuk poin ke-7 ini, target kami itu merupakan anak SMK nantinya. Kenapa kami pengen target kami anak SMK? Karena rekan kami Andri Prayatno yang dari Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis tadi merupakan anak SMK juga, dan dia pernah bercerita kepada saya bahwa beberapa dari anak SMK mempunyai mindset yang setelah tamat SMA saya pengen langsung kerja, langsung terjun begitu. Padahal sebenarnya mereka tidak tahu mereka punya potensi untuk dikembangkan sebenarnya di dunia perkuliahan yang mungkin berhubungan dengan kejujuran mereka selama di SMK. Kenapa kita tidak mengupgrade diri lagi ke jenjang yang lebih tinggi begitu? Jadi kami berpikir untuk melakukan sosialisasi langsung nanti ke mereka, dan mungkin kami akan mencoba juga mengundang pemateri-pemateri untuk anak SMK nantinya, yang dimana bertujuan untuk memotivasi mereka lagi, untuk mengembangkan diri mereka lagi.
Terus yang ke-8 adalah pembuatan nugget ikan dari ikan patin dan melakukan minggu sehat bersama masyarakat. Jadi pembuatan nugget ikan patin ini kami ambil juga dari program kerja kami tadi, yaitu pemuda ikan dalam ember, yang dimana ikannya itu memang ikan patin. Jadi kami berusaha berpikir untuk gimana caranya biar bisa saling berulang-ulang begitu. Bisalah diolah kembali apa yang sudah dibuat gitu. Jadi kami berpikir untuk pembuatan nugget ikan dari ikan patin, yang dimana juga pembuatan ini sudah pernah kami lakukan dan berhasil. Yang dimana target dari pembuatan nugget ikan patin ini nantinya adalah ibu-ibu PKK. Dan tidak masalah juga jika Bapak ingin membersamai untuk melihat juga. Dan ini juga bisa menjadi peluang bisnis nantinya. Pembuatan nugget ikan dari ikan patin ini bisa menjadi peluang bisnis ke depannya jika memang ibu-ibu PKK nanti mau mengembangkannya lagi. Lalu melakukan minggu sehat bersama masyarakat. Jadi di sini kami melakukan minggu sehat ini berskala juga tiap hari Minggu, yang dimana kami akan mengajak para seluruh masyarakat Desa Danau Lancang untuk ikut melakukan minggu sehat bersama kami. Jadi tidak hanya untuk perempuan saja, seluruh kalangan yang ada di Desa Danau Lancang kami akan mengadakan minggu sehat bersama. Mungkin untuk tempatnya nanti kondisional saja, tapi untuk sementara ini kami ingin melakukan minggu sehat ini mungkin nanti di SD ini saja gitu. Terus yaitu yang ke-9, mengembangkan bakat pemuda dan melakukan turnamen e-sport serta mengadakan turnamen keolahragaan. Mungkin poin ke-9 ini akan saya jelaskan lebih teliti ya Pak. Mengembangkan bakat pemuda melakukan turnamen e-sport. Mungkin dari Bapak semua belum tahu atau mungkin sudah tahu tapi belum pernah mungkin mendengar lagi tentang e-sport. Jadi e-sport ini merupakan merupakan suatu wadah yang dimana dia mengembangkan orang-orang yang paham mengenai permainan game yang ada di Android sekarang ini. Soalnya e-sport ini berdiri di, mungkin untuk e-sport ini sendiri sudah lama berdiri di dunia, dikarenakan tingginya peminat para pemuda atau semua kalangan lah dalam bermain game online begitu. Seperti contohnya Mobile Legends, PUBG, FF dan segala macamnya. Jadi kami ingin mengembangkan bakat mereka di bidang itu. Kami ingin mengembangkan lagi, yang dimana kami nanti dari tim KKN ini mempunyai akun YouTube. Kami akan melakukan pertandingan turnamen e-sport ini, lalu akan men-share di YouTube itu. Dan kami akan mencoba mengekspos kemampuan bakat mereka ke halayak luar gitu. Tidak cuma di akun YouTube kami akan mencoba koordinasi lagi dengan teman-teman yang sudah punya akun YouTube yang lebih berkembang lagi begitu. Jadi mungkin bakat mereka yang sebenarnya orang-orang berpikir jika mungkin jika sudah kecanduan dengan bermain game online, maka dia bisa dikatakan pemalas atau mungkin istilahnya bodoh kayak gitu. Padahal sebenarnya jika kita ulik kembali mengenai e-sport ini, mengenai game online ini, jika bakat mereka ada di sana, jika mereka berminat di sana, mereka bisa mengembangkan lagi bakat mereka di dalam dunia game itu hingga ke nasional nantinya begitu. Bahkan negara ini sendiri pun sudah mulai menyemarakkan lagi mengenai e-sport ini untuk menarik minat para pemuda-pemuda begitu. Terus selanjutnya adalah mengadakan turnamen keolahragaan. Turnamen keolahragaan ini kami akan berencana mengadakannya nanti mungkin di akhir kami di sini, yang dimana turnamen keolahragaan ini nantinya bakal kami konsultasi lagi dengan pemuda. Cuman target kami sementara ini yaitu mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, cewek dan cowok begitu, untuk target utama turnamen keolahragaan ini. Cuman nanti kami bakal konsultasi lagi dengan pemuda gimana efisien untuk melakukan turnamen keolahragaan ini. Terus yang ke-10 adalah mengembangkan kreativitas anak-anak. Jadi pun yang 10 ini adalah kenapa kami berpikir untuk mengembangkan kreativitas anak-anak. Kami dari tim KKN Desa Danau Lancang ini berencana akan mencoba mengajak anak-anak untuk mengelola lagi tata cara pembuatan kerajinan tangan gitu. Untuk mungkin bisa mereka aplikasikan atau bisa mereka gunakan nanti hasil karya itu untuk dipajang di rumah sebagai hiasan atau mungkin
sebagai karya seni yang berharga kelak begitu. Mungkin untuk penyampaian program kerja dari tim KKN di Sedana Lancang cukup sekian. Nanti kami juga akan tetap terjun ke rumah bapak-bapak sekalian untuk tetap berkonsultasi dan tetap sharing mengenai program kerja kami supaya bapak-bapak dan yang hadir di sini tahu gimana mekanisme dalam perjalanan program kerja kami nantinya. Jadi nanti bapak-bapak paham gimana sih caranya tim KKN ini akan mengaplikasikannya di desa ini begitu. Jadi yang saya jelaskan tadi hanya gambaran besar saja. Nanti kami KKN di Sedana Lancang akan tetap turun untuk men-sharing lagi kepada bapak-bapak mengenai tata caranya dan mekanismenya nanti. Mungkin untuk penyampaian program kerja cukup dari saya. Apabila ada kesalahan yang saya ucapkan, saya minta maaf. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para jajaran masyarakat desa atas penyampaian yang telah diberikan. Acara selanjutnya penyampaian serta penyerahan anak kelompok KKN oleh dosen pembimbing lapangan kepada kepala desa, kepada Bapak Maha Martabar Mengatas, kepada dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdengar, Bapak dan Ibu? Terdengar? Izin sebentar, Bapak dan Ibu. Ada ibunya nggak ya? Adik-adik berarti kalau bertanya Bapak yang ada di sini. Kepada perangkat desa, terima kasih Bapak tadi sudah menyambut kami, sudah menerima kami juga, walaupun ini secara online Bapak dan Ibu. Bapak, kata orang yang jauh itu bisa jadi dekat, tapi yang dekat jangan jadi jauh gitu Pak. Karena apa namanya, kita sekarang mungkin terpisah Pak. Kemarin sekarang posisi masih di Pekanbaru. Tadi malam baru antar juga anak KKN yang ada di daerah Kampar juga Pak, tapi Kamparnya agak ke kiri sana. Jadi mohon maaf tidak bisa sama-sama ada di sana. Karena itu tadi nanti pun ada pertemuan dengan beberapa pihak nanti sore. Jadi mohon maaf kembali saya tidak bisa hadir secara offline atau secara fisik di sana Bapak dan Ibu. Adik-adik ini kemarin sekitar bulan 3 atau bulan 4 begitu menemui saya, Pak, saya ada rencana untuk Pukerta di desa Danau Lancang. Di mana itu Danau Lancang? Saya pun akhirnya baru mengerti bahwa Danau Lancang itu ada di daerah Suram dan masuk ke dalam sedikit. Nah kebetulan dulu saya pernah di sana, di orang tua saya itu pernah bertugas di daerah Kabun itu. Mungkin Bapak dan Ibu pernah juga bertemu dengan orang tua saya barangkali, karena pernah kerja di PTP kemarin Pak. Jadi secara garis besar saya bisa mengerti bagaimana kehidupan di Danau Lancang. Satu hal yang bisa saya ingatkan kepada adik-adik lagi kembali bahwa adik-adik punya kreativitas, punya pengetahuan, tapi orang tua punya pengalaman. Punya banyak pengalaman yang bisa dibagi, dan itu belum pernah Anda dapat. Karena yang tua pernah muda, tapi yang muda itu belum tentu bisa tua. Gitu. Ya kan Pak ya? Jadi kebijakan kebajikan itu sudah dimiliki sama orang tua kita. Jadi banyak belajar dari mereka, pengalaman pahitnya hidup gitu. Nah itu yang kenapa Pukerta ini diselenggarakan, salah satunya itu. Dan kita adik-adik mahasiswa sensitif terhadap lingkungan gitu. Bagaimana mungkin ada nanti kan di salah tema Pukerta ini adalah untuk pengentasan stunting atau yang dasarnya itu adalah kemiskinan sebenarnya. Nah, tadi disebut ada peternak dalam ember, memelihara ikan dalam ember itu. Nah itu ajarkanlah kepada mereka, mungkin mereka yang dalam tanda kutip tidak mampu, nah bantu bibitnya, tapi jangan kasih ikannya gitu. Kayak orang bilang kasih pancingnya, jangan kasih ikannya langsung. Jadi keberlangsungan udah terus nanti. Tapi itu pun
tentu perlu kerjasama dengan desa gitu. Siapa kira-kira warganya yang kurang mampu, nah kan yang tahu kan desa. Adik-adik datang ke sana, kasih contoh. Mudah-mudahan nanti ya dengan cara begitu bisa lebih gampang untuk memelihara ikan kan. Tidak perlu luas, lahan yang sedikit lebih luas, biaya yang mahal kan hanya ember dan bibit yang adik kasih nanti, itu nanti bisa dimanfaatkan oleh warga. Nah, tadi juga sangat bagus niat untuk membuat video itu bapak semua. Tapi ya lagi-lagi saya bilang itu butuh kerjasama karena sejarah itu ditulis harus dengan benar, jangan sampai salah. Karena kalau salah nanti ada dua yang sakiti. Orang yang ada di dalam desanya sendiri, karena Anda membuat sendiri secara mandiri tanpa kerjasama dengan orang setempat gitu. Karena yang tahu sejarah daerah setempat itu kan hanya desa, hanya orang tua. Kalau kita yang muda-muda ini hanya membaca saja itu tentu benar yang ada di sejarah. Nah, mungkin itu bisa disampaikan nanti. Lagi-lagi saya bilang koordinasi dengan koordinasi dengan desa itu adalah hal yang penting. Bagaimana caranya merayu orang-orang tua kita ini agar bisa berkomunikasi dengan kita dengan baik. Dan lagi-lagi saya sampaikan bahwa tempat Anda ini Anda harus sadar bahwa ini adalah desa, beda dengan kelurahan. Karena desa itu punya kearifan lokal sendiri. Pemimpinnya itu dipilih dari rakyat, dari masyarakat sekitar, bukan ditunjuk sama bupati, sama presiden, enggak, tapi dipilih oleh oleh masyarakat sekitar. Artinya dia sudah dituakan. Nah, dari sana Anda berkomunikasi bagaimana caranya bisa sampai niat Anda yang tadi yang disampaikan tadi 10 poin itu bisa sampai ke tujuan sesuai dengan target yang Anda telah tetapkan. Saya rasa itu. Dan terakhir, saya harap dengan kesediaan Bapak dan Bapak dan Ibu-ibu barangkali yang ada di desa bisa menjadi dukungan moral untuk adik-adik semua. Dan satu lagi Bapak dan Ibu, nanti saya mungkin kemungkinan besar akan datang ke sana di awal bulan Agustus untuk tadi membantu juga tahap-tahapan yang tadi yang bagaimana cara mengajar guru-guru nanti agar salah satunya adalah bagaimana saya kasih tahu banyak buku-buku gratis yang sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah pusat gitu melalui perpustakaan nasional. Jadi nanti guru-gurunya saya ajarin agar nanti anak-anaknya diharapkan juga diajarin nanti. Jadi punya buku gratis yang banyak gitu. Memang di mana disimpan? Mungkin di laptop, di handphone dengan hanya modul 1 Pak, Bu, hanya kartu keluarga saja. Jadi daftar nanti melalui kartu keluarga. Anak-anak kita semua nanti itu sudah bisa membaca buku yang banyak yang sudah disediakan oleh perpustakaan nasional. Saya rasa itu. Terima kasih. Kembali kepada hostnya. Silakan. Baiklah, terima kasih. Acara selanjutnya penyerahan anak KKN oleh DPL kepada kepala desa. Silakan. Sekaligus penyerahan simbolis medal kami. Yang pertama, saya persilakan Jody Hendra Manurung. Bapak sebelah sana. Tengah aja. Selanjutnya Meisha Angelia Rinjani. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Dusun, dipersilakan Pak.
Selanjutnya kepada Dea Nita Kasilia Saragi, dipersilakan. Selanjutnya kepada Zahra Kalisa. Aisyah DDK. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Dosen. Selanjutnya kepada Bapak perwakilan dari Ninik Mama. LPM. Kepada Khairul Afdal Ma'arif. Selanjutnya saya sendiri, Jeli Fitrianti. Selanjutnya Ani Aulia. Baik, terima kasih kepada dari Abang Randy, Ketua LPR. Selanjutnya kepada Bapak dari Ninik Mama. Silakan. Kepada Putri Nabila Nur Nasution. Selanjutnya Andri Prayatno. Yang terakhir kepada Dimas Gasliani Akbar. Baiklah, terima kasih. Acara selanjutnya kita melakukan sesi foto bersama di atas. Ya. Di atas ya, Pak. Semuanya. Bapak tuh buat suruh on cam. On cam, Pak. Kepada Bapak dosen Biar foto bersama, Pak. on cam, Pak. Kepada Bapak dosen Maha Martabar mengatas. Sudah?
Sudah selesai?